Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Haura dari kelas 11 IPA 1. Di kesempatan kali ini aku pengen sedikit sharing-sharing tipis tentang film yang baru aja aku amati dan aku cerna. Itu ada dua, yang pertama Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Nah, video ini juga serta-merta dibuat untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, cekidot! Orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10, murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Lepaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Jadi film pertama ini Laskar Pelangi, dia rilis tahun 2008, genrenya drama, durasinya sekitar 125 menit. Di film ini ada bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Disutradarain sama Riri Riza, produsernya Mira Lesmana, production house-nya Mizan Films, Miles Films, dan Mizan Productions. Film ini diadaptasi dari novel bestsellernya karya Andrea Hirata dan diawali ketika hari pertama pembukaan kelas baru. Itu ada 2 guru luar biasa, namanya Pak Harfan sama Bu Muslimah, serta 9 murid lainnya yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di situ tuh syarat terbukanya suatu kelas itu harus ada 10 orang, sedangkan berarti mereka kekurangan 1 personil nih. SD Muhammadiyah ini adalah suatu SD Islam tertua di Belitung. Kalau misalnya ditutup, itu akan kasihan bagi keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan mereka. Nah, disinilah anak-anak yang kurang beruntung dari segi materi berada. Di tengah-tengah kecemasan mereka, datanglah Harun, seorang dengan keterbelakangan mental. Mereka menyelamatkan pendidikan 9 anak lainnya dan menyelamatkan berdirinya SD Muhammadiyah ini. Nah, disinilah petualangan mereka dimulai. Jadi penokohan dari Laskar Pelangi ini, yang pertama ada Zulfani Pasha sebagai Ikal. Dia itu anak yang pintar, tapi kepintarannya masih di bawah Lintang lah ya. Dan anak yang cerdas dan juga puitis. Dia seringkali mengirimkan puisi untuk orang yang dia suka. Yang kedua ada Ferdian sebagai Lintang. Itu anak yang paling jenius, gak mudah putus asa, dan sangat optimis, gigih dalam belajar. Walaupun ayahnya itu seorang nelayan, itu gak menjadikan dia untuk gak semangat dalam menuntut ilmu. Terus yang ketiga Ferisya Marno sebagai Mahar. Ini seorang anak yang punya jiwa seni dan kreativitas yang tinggi, dan dia pernah menjuarai lomba karnaval. Yang keempat ada Febrian Syah sebagai Borek. Ini orang yang gagah dan tinggi, selalu menjaga citranya sebagai seorang laki-laki. Wede. Terus yang kelima ada Jeffrey Yanuar. Jeffrey Yanuar ini di film ini sebagai Harun, seseorang dengan keterbatasan mental, tapi dengan keterbatasan mental ini nggak menjadikan dia mudah putus asa dan pesimis. Lalu lanjut ada Suhardi Syah Ramadan sebagai Trapani, seorang anak yang lumayan pintar dan tampan dan selalu santun terhadap orang tuanya.
Lalu ada M. Syukur Ramadan sebagai Syahdan, tokoh yang gak terlalu menonjol di film Laskar Pelangi, tapi dia sering menemani Ikal untuk membeli kapur. Lalu ada Suhendri sebagai Akyong, ini adalah anak Tionghoa satu-satunya di SD Muhammadiyah, dan dia punya rasa persahabatan yang tinggi dan suka menolong. Lalu ada Cut Mini sebagai Bu Muslimah, ini guru perempuan yang mengajar di SD Muhammadiyah ini. Beliau mengajar dengan sabar dan baik hati, berdedikasi mengajar muridnya dengan segenap hati sehingga dapat menjadikan muridnya itu orang yang sukses dan juga pintar. Lalu ada Ikra Nagara sebagai Pak Harfan, ini kepala sekolah SD Muhammadiyah. Beliau mempertahankan SD Muhammadiyah walaupun SD itu akan tutup. Sangat menjunjung tinggi akan pendidikan dan nilai moral. Lalu lanjut ada Levina Su, itu sebagai Aling, perempuan Tionghoa cinta pertamanya Ikal. Ikal sering mengirimkan puisi untuk Aling. Lalu lanjut ada Marcella El Jola sebagai Flo, ini murid pindahan dari sekolah lain, anak orang kaya dan perangainya tomboy. Tokoh terakhir yang masuk dalam film Laskar Pelangi ini. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya Laskar Pelangi. Di situ ada yang namanya Ikal, Lintang, Sahara, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan juga Harun. Hari-hari mereka itu selalu dihiasi dengan canda, tawa, dan juga tangisan. Tapi di balik itu semua, ada salah satu murid anggota Laskar Pelangi yang perjuangannya terhadap pendidikan patut diacungi jempol. Namanya Lintang. Dia rela menempuh jarak 80 km dari rumah menuju sekolah setiap hari dengan mengayuh sepeda hanya untuk agar ia bisa mendapatkan pendidikan, agar ia bisa belajar. Dia nggak pernah ngeluh tuh, meskipun perjalanannya dia menuju sekolah itu melewati danau yang isinya ada buayanya. Lintang ini adalah anak yang sangat cerdas. Terbukti ketika dia mengikuti lomba cerdas cermat dengan Ikal dan juga Sahara. Tapi beberapa hari setelah perlombaan itu, Lintang gak masuk sekolah. Hal ini jadi pertanyaan bagi Bu Mus dan 9 laskar lainnya. Nah, ketika itu, akhirnya Bu Mus dan 9 laskar pelangi lainnya mendapatkan surat dari Lintang yang isinya bahwa ia nggak bisa melanjutkan pendidikannya lagi karena ayahnya meninggal dunia. Nah, disitulah terjadi kesedihan yang sangat-sangat mendalam dari para laskar pelangi ini. Jadi, sudut pandang dari film ini itu sudut pandang orang pertama, yaitu Ikal atau aku sebagai tokoh utama. Nah, lanjut, sekarang aku pengen jabarin kelebihan dan kekurangan dari film ini ya. Menurutku kelebihan dari film ini dari sisi teknis, film ini digarap dengan rapi, sinematografer itu ditampilkan dengan konsep yang baik dan rapi. Terus film ini juga menggarap sebagai permasalahan nyata di masyarakat dengan cara yang ringan dan cukup bisa dinikmati. Menariknya, film ini tuh nggak ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku, tapi ada sedikit disuntik dengan bahasa Indonesia pribahasa untuk accessibility. Nah, keputusan penting sutradara Riri Riza dan produsernya Mira Lesmana ini memilih anak-anak asli Belitung itu sebagai pemain yang tepat. Mereka punya dan menyelami karakternya masing-masing walaupun nggak punya pengalaman acting sebelumnya. Memang sih Riri dan Mira ini terkenal akan kemampuannya mengorbitkan bakat-bakat baru. Nah, Ikal dan Lintang ini menunjukkan penampilan yang luar biasa. Kepolosan mereka terasa sangat natural, berbeda dengan bintang-bintang cilik lainnya yang sering mondar-mandir di layar televisi kita kan. Tapi tanpa sadar, kita bakal tersenyum ketika menyaksikan kisah cinta Ikal dengan seorang cewek Tionghoa dan yang ditemuinya di pasar. Ini menunjukkan betapa naturalnya penampilannya. Sebenarnya inti dari film ini secara emosional itu ada di Lintang. Penonton langsung jatuh cinta sejak kemunculan pertama Ikal juga di layar. Nah, sebagai anak termiskin dari sebuah komunitas miskin, gayanya yang terengah-engah, mengenjot sepeda yang terlalu besar untuknya adalah sebuah scan yang tak terlupakan. Nah, sementara itu ada Pak Harfan dan Bu Muslimah, guru-guru mereka yang semangat, baik hati, dan
sanggup mengambil hati anak-anak asuhannya. Itu kayak membuat hati juga terenyuh lah ya, dapet gitu feel-nya. Emang emosional banget sih ini filmnya. Penonton bakal sedih, ketawa, senyum-senyum sendiri dalam waktu yang berbarengan. Menurutku film Laskar Pelangi ini hampir sempurna sih, malah nyaris sempurna ya. Karena dari latar settingannya oke, dari tokoh-tokohnya juga oke, sangat mendalami perannya, dari tempatnya juga oke, dan menunjukkan kalau misalnya film ini tuh apa adanya gitu loh. Paling kekurangannya cuma satu sih, skenario yang di film ini agak berbeda dibanding cerita di novel, dan ada penambahan beberapa karakter guru yang gak ditulisin sama si Andrea Hirata ini. Paling itu doang sih. Jadi yang selanjutnya itu ada Sang Pemimpi. Sang Pemimpi ini dirilis tahun 2009, 1 tahun setelah Laskar Pelangi. Sutradaranya masih sama, Riri Riza. Produsernya juga masih sama, Mira Lesmana. Jadi emang Laskar Pelangi, Sang Pemimpi sama Laskar Pelangi 2 Eden Sor ini emang berkaitan tiga-tiganya ini. Karena kayak lanjutan cerita yang berseri gitu loh, lanjutan-lanjutan gitu. Nah, Sang Pemimpi ini, kalau Laskar Pelangi ini kan menceritakan Ikal waktu dia masih kecil, waktu dia masih zaman-zaman SD gitu ya. Kalau misalnya Sang Pemimpi itu menceritakan dia zaman SMA dan perjuangan mereka untuk mau kuliah di mana gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, tapi dari segi penokohan, Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi itu berbeda. Diperankannya juga beda, Ikal, tapi masih sama. Ada Ikalnya, karena Ikal itu kan tokoh utama ya. Dan teman-temannya itu udah berbeda, karena dia udah masuk zaman SMA, dan guru-gurunya juga udah beda. Nah, jadi di sini tuh ada Ikal, ada Arai. Arai ini sepupu jauh Ikal yang ditinggal mati kedua orang tuanya, tapi diangkat oleh orang tua Ikal jadi anaknya. Terus ada Jimbron, ada Pak Balia, ada Pak Mustar, kepala sekolah yang terkenal galak, ada Zakiyah Nurmala, gadis Melayu nan cantik yang jadi cinta pertamanya Arai. Terus ada Bang Rokib sama Bang Zaitun. Nah, jadi film ini itu bercerita tentang masa SMA-nya Ikal di sekolah yang bergengsi di Belitung. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ikal dan Arai itu terpaksa jadi kuli di suatu pelabuhan. Meskipun mereka jadi kuli, itu nggak buat mereka jadi putus semangat dalam belajar. Mereka tetap gigih untuk memperjuangkan cita-cita mereka. Nah, selama masa SMA itu banyak banget kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan. Salah satunya misalnya mereka mengejek Pak Mustar waktu upacara, sehingga selesai upacara mereka dihukum oleh Pak Mustar. Mereka juga pernah menyusup ke bioskop yang tidak diizinkan anak sekolah masuk karena sedang menayangkan film dewasa, dan akhirnya ketahuan sama Pak Mustar, dan besok mereka dikasih hukuman. Tapi lagi-lagi film ini disuguhi dengan perpisahan. Pada akhirnya Ikal dan Arai itu harus berpisah dengan Jimbron. Mereka itu luntang-luntung cari pekerjaan, dan akhirnya Ikal jadi pegawai pos dan Arai pergi ke Kalimantan untuk bekerja sambil kuliah. Nah, Ikal udah berhasil nih membiayai kuliahnya di Universitas Indonesia dan lulus sebagai sarjana ekonomi, sedangkan Arai itu belajar biologi di Kalimantan. Nah, hidup mandiri dan terpisah dari orang tua dengan latar belakang kondisi ekonomi yang sangat-sangat terbatas. Sebuah cita-cita yang bila dilihat dari latar belakang kehidupan mereka, itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi dengan kegigihan mereka yang sangat kuat, itu menjadikan mereka memiliki cita-cita yang besar. Kelebihan dari Sang Pemimpi itu menurutku sama ya, kurang lebih sebenarnya ceritanya menarik karena relate dengan anak-anak desa, anak-anak pedalaman gitu, dan kita jadi kayak terbawa emosional juga, kayak wow ternyata kayak gitu. Dan kisah persahabatan mereka ini sangat setia dan membuat haru gitu loh. Kalau kelemahannya sih apa ya, kelemahannya itu alurnya itu kadang agak kurang jelas ya, kadang dia maju, kadang dia mundur. Emang alurnya campuran gitu kan kalau di Sang Pemimpi, tapi kadang ngebuat kita jadi bingung sendiri karena alurnya yang maju mundur itu. Nah, alhamdulillah kita udah
di penghujung video. Tapi kalau misalnya ditanya antara Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi, aku disuruh pilih mana, aku lebih prefer ke Laskar Pelangi. Kenapa? Karena di Laskar Pelangi itu alurnya lebih jelas, ceritanya lebih terbawa emosional dan menarik, karena di situ cerita mereka waktu zaman-zaman masih kecil kan, masih bocil-bocil gitu kan, dan ada aja gitu lahnya, dan kita terbawa emosi di setiap menit ketika kita nonton itu gitu. Dan tokohnya lebih banyak di Laskar Pelangi kan. Kalau misalnya Sang Pemimpi itu karena filmnya itu menceritakan ketika dia udah beranjak dewasa di masa SMA, ya seperti kenakalan remaja pada umumnya aja gitu. Jadi aku lebih prefer ke film Laskar Pelangi ini karena dari segi alurnya, jalan ceritanya itu lebih menarik. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampein di kesempatan kali ini. Kayaknya aku udah ngomong panjang banget dari tadi ya, udah 15 menit lebih, nggak tahu lah. Ya udah, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan, karena yang salah datangnya dari saya sendiri dan yang benar hanya dari Yang Maha Benar, Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.